Bapak dan saudara yang saya hormati dan saya muliakan, saya katakan lagi dan lagi, saya ingatkan lagi dan lagi, Allah Subhanahu wa taala khalaqana fi hadzal kaun liwaqtin qasir walakin yuhaddidul masir. Allah menciptakan kita di dunia ini liwaqtin qasir. Dengarkan bahasa Arabnya, waqtin qasir, waktunya singkat, walakin yuhaddidul masir. Yuhaddidul masir, waktunya singkat tapi menentukan nasib kita, baik di dunia yang sementara ataupun di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Al-waqtul qasir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina as-sittin wa as-sab'in. Waktu singkat yang dimaksud seperti yang disabdakan Nabi, umur umatku hanya kisaran 60 tahun, 70 tahun saja. Sedangkan berdasarkan ajal setiap kita, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila ajal setiap kita sudah tiba, tidak bisa dipercepat, tidak bisa dimundurkan. Kalau ajal sudah datang, ajal tidak kenal tua atau muda, tidak kenal sakit atau sehat, nggak kenal kaya atau miskin, nggak kenal mau atau nggak mau. Ajal kita datang, kita harus siap berangkat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mulia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita limaksud. Yang jelas Allah menciptakan kita di dunia ini untuk satu maksud dan tujuan. Apa dia maksud Allah menciptakan kita? Again and again, lagi dan lagi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai liya'rifun, supaya semua manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mulia bahwa ibadah bukan hanya sekedar salat di masjid atau puasa di bulan Ramadan atau mengeluarkan zakat, sedekah, infak setiap tahun apabila nisabnya sudah cukup, atau pergi haji berkali-kali, umrah berkali-kali, atau membaca Quran, zikir, doa dan sebagainya. La. Apa saja gerak dan diam kita, aktivitas kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, gaya hidup kita, pola hidup kita, berdiri kita, duduk kita, tidur kita, makan kita, seluruh aktiviti kita, kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah ibadah, dapat pahala, sumber barakah di dunia dan di akhirat buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, buktikan cinta kasihmu kepada Allah Subhanahu wa taala by following the manners of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktikan cinta kasih kita kepada Allah dengan mengikuti napak tilas baginda Rasulullah, mencontoh suri tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suratihi, surah lahirianya, dari ujung rambut, ujung jari tangan, ujung jari kaki, semuanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana contoh dari beliau? Bagaimana arahan beliau tentang rambut? Apa yang ada di atas rambut, di atas kepala? Bagaimana mengurus mata? Bagaimana mengurus kumis? Bagaimana mengurus jenggot? Bagaimana mengurus kuku, jari tangan, kaki? Bagaimana mengurus bulu-bulu yang ada di tubuh? Pakaian apa kesukaan Rasulullah? Warna apa favoritnya Rasulullah? Bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau berdiri, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau di waktu pagi, bagaimana beliau di waktu siang, bagaimana beliau di waktu sore, malam, bagaimana pembagian malam di sisi Rasulullah, bagaimana Rasulullah dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan sahabatnya, dengan kerabatnya, dengan umat. Pendek kata, ittiba'ur Rasul. Sirahnya, bagaimana sirah keyakinan beliau, bagaimana sirah ibadah beliau, bagaimana sirah muamalah beliau, bagaimana sirah muasyarah beliau, bagaimana sirah akhlak beliau, kita semua ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada namanya
sunnah sarirah. Sarirah yakni batinur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang difikirkan Rasulullah? Fikir Nabi itu akhirat. Jasad beliau beraktivitas di dunia sebagai tajir, ya, atau sebagai pemimpin panglima perang, atau kalau kita sebagai dokter, sebagai engineer, sebagai sarjana hukum, sebagai aparat pemerintah, tentara, polisi, seluruh aktivitas kita di dunia, jasad kita di dunia, tapi targetnya akhirat. Fikirnya akhirat. Bagaimana dunia saya ini bisa menjadi penyebab untuk meraih kejayaan di akhirat. Kejayaan di akhirat, teman-teman mulia, Allah sebutkan Al-Quran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Siapa yang dijauhkan, diselamatkan, dihindarkan, dilindungi dari azab api neraka dan berhasil masuk surga, dialah orang yang berjaya. Itulah dia fikir Nabi. Jasad beliau beraktivitas di dunia, aktivitas apa saja, selalu diniatkan, ditargetkan, diupayakan menjadi jembatan untuk mendapatkan kejayaan di akhirat. An-najata minan nar, to be saved from the hellfire, dan al-fawz bil jannah, menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Risaunya Nabi apa? Risaunya Nabi najatal bashariyati kulliha min adzabin nar wa dukhulumul jannah. Jadi Nabi itu enggak mikir diri sendiri. Yang penting aku selamat, lu mau selamat, terserah kamu. Yang penting aku berhasil jadi ahli surga. Kamu mau jadi ahli surga, itu urusan kamu. Enggak begitu prinsip Nabi. Tapi beliau menempuh perjalanan yang menanjak, penderitaan, kesusahan, diludahi, dilempari, dicaci maki, bahkan mau dibunuh, diperangi, hanya karena beliau memikirkan keselamatan mereka. Risaunya, ku anfusakum wa ahlikum nara wa anzir ashiratakal aqrabin litundira ummal qura wa man hawlaha bal qala Allah ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini Nabi kita rahmatan lil alamin, Nabi kita kafatan linnas, maka umatnya juga harus menjadi kafatan linnas, memikirkan seluruh umat manusia, safe from the hellfire, terselamat dari azab api neraka dan bisa menjadi ahli surga. Tentunya mulia, inilah tujuan hidup kita. Kalau kita mampu menjadikan 24 jam, 24 hour, our life, kehidupan kita 24 jam, semuanya bernilai ibadah. Jangan khawatir dengan asbab kehidupan. Makan, minum, kebutuhan hidup, Allah jamin. Kalau ada yang sudah berusaha menjadikan 24 jam kehidupannya sehari-hari bernilai ibadah, tapi ternyata kehidupannya begitu-begitu saja, maka ketahuilah ada hikmah yang kita tidak tahu. Allah tahu, dan itu pasti. Kalau anda dikasih kekayaan, nggak bakal mampu kau menjadikan kehidupannya bernilai ibadah. Kamu cocoknya jadi miskin sehingga bisa beribadah, dan ada orang cocoknya dia harus dikasih kaya supaya dia beribadah. Semua ada hikmah, tapi yang pasti itu di dunia, tapi di akhirat pasti. Karena itu janji Allah SWT, wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Tentunya mulia, lebih dahsyat lagi untuk mendatangkan segala cita-cita dan harapan kita dari Allah SWT. Ini juga maksud hidup, yaitu to be a da'i, menjadi seorang da'i. yakni anda di samping memikirkan keselamatan diri sendiri, anda juga berpikir keselamatan orang lain. Saleh dan muslih, baik dan mengajak orang untuk baik, abid dan da'i, ahli ibadah tapi juga ahli dakwah. Ini teman-teman mulia, kalau ingin mendapatkan hasil highway bebas hambatan cepat dengan dakwah. Contohnya mulia, ringkas, ada seorang ulama di Makkah, saya pernah dengar nasihatnya, ya Arif, silahul mu'min ad-da'watu ilallah wa silahud da'i ad-du'a. Senjatanya seorang beriman adalah dakwah, dan senjatanya seorang mukmin yang dai doa. Apabila dia angkat kakinya untuk berdakwah, lalu dia angkat tangannya untuk berdoa, setelah itu Allah akan ambil keputusan hidayah ataupun kebinasaan bagi mereka yang menolak dakwanya. Contoh, jalan kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dari Makkah ke Taif. Harapan beliau, Taif
Subhanallah, ya cuacanya sejuk, luar biasa. Mudah-mudahan mempengaruhi jiwanya orang Taif, lebih lembut, lebih sopan. Tahu-tahu di luar dugaan. Setelah jalan kaki sekian puluh kilo, harapannya diterima, malah ditolak. Nggak puas ditolak, malah diusir. Nggak puas diusir baik-baik, malah suruh preman-preman Taif supaya lempari beliau, sampai membuat kaki beliau berdarah-darah. Tuh yang mulia, padahal beliau datang bukan minta sumbangan, bukan minta bantuan, hanya ingin mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, engkau akan berjaya. Maka setelah beliau berjalan kaki untuk berdakwah, dengan hasil seperti yang saya katakan tadi, tuan-tuan yang mulia, beliau angkat tangan berdoa, ya Allah, kepada engkau aku laporkan kelemahanku, aku adukan kelemahanku ya Allah, ketidakberdayaanku ya Allah, dan kehinaanku di mata manusia. Ya Allah, asal engkau tidak murka kepada saya tidak peduli. Aku berlindung kepada cahaya arasmu. Setelah beliau berdoa dengan terenyuh seperti yang mulia, langsung tokcer bantuan, tawaran bantuan datang. Malaikat Jibril, Muhammad, gunung-gunung yang mengawal di Mekah, gunung-gunung Makkah, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawal gunung Makkah, siap di bawah perintah kamu. Kalau kamu mau, gunung-gunung itu akan diletupkan, puing-puingnya akan menghancurkan, membinasakan orang Makkah, termasuk orang Taif. Tapi karena jiwa kasih sayangnya Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatul alamin, jangan wahai Jibril, jangan mereka bersikap seperti ini, karena mereka tidak faham. Seandainya faham, nggak bakal. Allahumma hadi qaum, ya Allah beri hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak faham. Akhirnya Allah beri hidayah kepada orang Taif. Kalau Nabi, Allah menginginkan kehancuran, habis itu orang Taif, habis orang Makkah. Tapi Nabi diutus bukan untuk menjadi sumber penyebab orang masuk neraka, sumber kebinasaan, tapi rahmatan lil alamin. Jadi umat ini Pak, umat utusan. Ada Nabi utusan, umat ini umat utusan. Everyone and each of you, setiap kita adalah satu bagian dari umat yang diutus oleh Allah SWT. Ummah mab'utha ba'ithuha Allah. Umat utusan yang mengutus adalah Allah SWT. Seorang da'i yang meyakini bahwa dia adalah umat utusan, sekalian, tidak ada kata-kata takut dan risau dalam kamus kehidupannya. Kenapa? Karena Allah yang membacking dia. Nahnu qaumun ibta'athana Allah. Kami adalah satu kaum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya apa? Linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Supaya kami keluarkan siapa yang Allah kehendaki. Hidayah di tangan Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya mengajak, kita hanya merayu untuk mengeluarkan manusia dari menghambakan diri kepada makhluk, supaya menghambakan diri kepada Allah, dari kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam, dan dari sempitnya dunia, target dunia yang sempit singkat sementara, kepada syiatil akhirah. Dan kami akan menjalankan tugas ini hatta nufdiya ila ma'udillah, sampai kami berhadapan dengan janji Allah SWT. Ma'wa ma'udullah, apa dia janji Allah yang kau maksud? Asyhadatu liman mata fi hadas sabil, mati syahid bagi mereka yang mati dalam perjuangan seperti ini. Mati yang paling mulia, mati syahid memperjuangkan agama. Atau yang umurnya panjang, dia akan melihat al-izzah wal-zafar wal-ghalabah ala al-a'da, kemuliaan, ketinggian derajat, dan kemenangan atas musuh-musuh. Jadi tuan-tuan mulia, sekali lagi saya ingatkan diri saya, mari kita coba menjadi seorang hamba Allah yang baik, dengan melaksanakan semua perintahnya dalam 24 jam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mari menjadi umat Nabi yang terbaik. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, keselamatan sendiri, tolong pikirkan orang lain. Mulai dari orang yang paling kita cintai, istri yang punya istri, ibu bapak yang masih punya ibu bapak, anak yang punya anak, saudara yang punya saudara, kerabat yang punya kerabat, teman yang punya teman. Fikirkan, upayakan bagaimana kita semua selamat dari azab api neraka dan menjadi ahli surga. Tentunya yang mulia, kita benci kekufuran, benci kesyirikan, benci kemunafikan,
benci kemaksiatan, tapi pelaku kufurnya, pelaku kesyirikannya, pelaku kemunafikannya, pelaku kemaksiatannya kita harus sayangi ya Allah. Kita harus sayangi mereka dengan mengajak mereka, membujuk mereka, merayu mereka, mengupayakan mereka. Las-las doakan mereka, ya Allah, beri hidayah kepada seluruh umat manusia. Yang kafir masuk Islam, yang Islam belum taat supaya taat, yang sudah taat belum berdakwah supaya berdakwah, dan yang berdakwah supaya istiqamah dalam dakwanya. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang menolong agamamu. Ya Allah, bantulah orang-orang yang membantu agamamu. Ya Allah, muliakanlah orang-orang yang memuliakan agamamu, dan masukkanlah kami ke dalam golongan mereka.